teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebagai pemilik kendaraan bermotor, pastinya kita pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, yaitu ditilang Pak Polisi. Ya sebenarnya Ibu Polisi juga sih. Berikut ada 9 cara jitu menghindari tilangan Pak Polisi. Ya sebenarnya Ibu Polisi juga sih. Penasaran gimana videonya? Langsung aja yuk kita check out, check it bro. Cara yang pertama, tetap tenang dan abaikan. Jika dari kejauhan kalian melihat ada razia polisi, kalian harus tetap tenang. Karena apa? Karena biasanya kendaraan lalu lalang yang mau dirazia itu banyak sekali. Jadi, kalian harus tetap tenang. Begitu ada celah sedikit, langsung kabur. Abdi Kos, contoh kasus video. Cara yang kedua, pura-pura gila. Cara ini bisa dibilang cukup ekstrim. Sudah diketahui bersama bahwa ada satu orang di dunia ini yang kebal dari hukum apapun, baik hukum negara maupun hukum agama, yaitu orang gila. Dengan berpura-pura gila, kalian pasti akan sukses. Sukses menghindari tilangan polisi. Bukan, sukses pindah ke rumah baru kalian. Iya, rumah sakit jiwa. Contoh kasus video. Pria berambut pirang ini tiba-tiba saja menyerang aparat kepolisian saat terjadi razia operasi zebra oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat aparat meminta kelengkapan surat-surat kendaraan, pria ini juga menantang aparat untuk berduel sambil memasang kuda silat. Cara yang ketiga, ngambek. Cara ini cocok buat kalian para cewek. Apabila kalian sudah terlanjur ditilang sama bapak polisi, jangan khawatir. Kalian bisa pura-pura ngambek dengan menghalangi lalu lintas. Kalian tahu sendiri kan, segalak-galaknya Pak Polisi, kalau sudah ada cewek, apalagi cantik, lagi ngambek, pasti bisa meluluhkan hati si Pak Polisi. Contoh kasus video. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan karena motor yang dikendarainya berhenti di tengah jalan. Polisi pun akhirnya menyerahkan kunci kontak motor miliknya dan pengendara ini batal menjalani razia. Lanjut ke cara keempat, sok pejabat. Biasanya, maaf kebanyakan, para pejabat pemerintah itu sama-sama membela anggotanya atau membela mereka yang posisinya berada di atasnya. Kalau kalian kebetulan pas lagi ditilang Pak Polisi, gampang. Tinggal bilang aja, saya anggota DPR RI Pak, saya terburu-buru mau rapat Pak. Dan kalau kalian ditanya balik, mau rapat di mana? Jawab saja, di dalam mimpi. Interupsi ketua. Jangan berisik. Cara yang kelima, curhat kehidupan. Cara ini cukup bermanfaat apabila hidup kalian lagi susah atau lagi banyak masalah. Dan kebetulan ada polisi yang menilang kalian. Kalian curhatkan saja semua masalah kalian. Saya ini orang miskin, Pak. Orang tua saya buruh tani, Pak. Sepeda saya cuma satu, Pak. Satu FU, satu fiction. Kucing saya mati, Pak. Apa ini? Dan kalau kamu pas untung, yang jadi polisi adalah Mama Dede. Curhat dong. Curhat kalian pasti diterima. Contoh kasus video. Kalau motor diambil, ditilang. Iya, ditilang. Sekolah pakai apa, Pak? Ya itu pakai angkot kan dulu. Nah, kan dia pakai angkot. Mama saya nggak kerja, mama saya cuma kerjanya ya gitu aja, Pak. Cara selanjutnya yang keenam, nangis. Untuk kalian para pengendara motor yang masih di bawah umur, yang biasanya memakai motor bodong buat boncengan 3 lagi, dan kebetulan kalian lagi apes ditilang Pak Polisi, jangan khawatir. Kalian punya jurus yang sangat ampuh, yaitu menangis. Ini motornya Bapak, Pak Polisi. Saya takut dimarahi Bapak, Pak Polisi. Bapak saya buruh tani, Pak Polisi. Kucing saya mati, Pak. Apa ini? Contoh kasus video. Taman bawa seruput udah. Enggak. Terus ini sampean. Terus sampai sama depan arah Polres. Lali lho Pak. Maran golek jalan kulo kesasar Pak. Golek jalan kesasar. Sama jalan di dalam. Aku kok disendiri. Cara yang ketujuh, ngeyel. Cara ini buat kalian yang punya keberanian lebih, mental yang cukup tangguh, dan kata-kata bicara yang meyakinkan. Apalagi kalian seorang aktivis.
Kalian harus berani melawan. Bapak siapa? Saya polisi. Bapak tahu tugas polisi itu apa? Tugas polisi ya menjaga keamanan dan keterangan masyarakat, Dek. Kalau Bapak nilang saya jadi tidak bisa tenang ini, Pak. Makanya Bapak jangan nilang saya. Kalau Bapak masih ingin menjalankan tugas Bapak sebagai seorang polisi. Ya, betul tak? Betul tak? Cara yang ke-8, maki-maki Pak Polisi. Ya, sebenarnya ibu polisi juga sih. Mohon perhatian teman-teman. Sebenarnya cara ini sangat efektif, tapi juga sangat berbahaya. Kalau kalian punya keberanian yang over, silakan melakukan cara ini. Karena dengan dimaki-maki, Pak Polisi atau Bu Polisi jadi tahu kekurangan mereka. Contoh kasus video. Tiba-tiba langsung ditilang. Seenaknya aja. Seluruh Indonesia SIM dijual, tahu nggak? Hah? Ya ulama, memang aku marah. Kalian nganggap saya teroris, tahu tidak? Bukan nggak apa-apa, saya itu memang nantang. Bukan panutan, Bapak tahu. Saya kemarin ditilang, itu anak saya. Tidak disidangkan. Saya bawa buktinya, tahu nggak? Enaknya aja kalian bajingan semua. Astagfirullah. Saya pasang, saya keliling Indonesia nggak pernah pakai helm. Kenapa? Saya lebih aman pakai ini. Biar saya mati pakai begini. Enak aja nilang-nilang. Aku nggak terima kok, enak aja. Dasar bajingan semua. Tilang. Berhasil, but don't do that. Dan kalau ke-8 cara tadi tidak berhasil, cara terakhir ini terbukti sangat ampuh, alias pasti berhasil. Kalian bawa semua surat-surat berkendara, pakai helm, nggak ngebut, patuhi rambu-rambu, dijamin 100% garansi atau uang kalian kembali. Kalian bakalan aman. Aman dari Polantas, aman dari Polwan, aman dari razia, aman dari tilang, dan yang terpenting, amannya diri kalian dari kecelakaan lalu lintas. Yeay, kata-katamu. Berikut prosedur buat SIM dengan benar. Proses pembuatan SIM. Langkah pertama, pemohon datang, terus bertanya, dan ditunjukkan untuk loket 1. Untuk pendaftaran dengan memberikan KTP atau keterangan sehat atau paspor bagi warga negara asing. Langkah kedua, pemohon ujian materi. Langkah ketiga, pemohon ujian driving atau reading simulation dan uji praktek. Langkah keempat, di loket 2, pembayaran PNBP ke Bank BRI. Langkah kelima, di loket 3, mengisi formulir data entry dan produksi foto untuk SIM. Langkah terakhir, penyerahan SIM. Ingat teman-teman, dengan melengkapi surat-surat berkendara dan mematuhi rambu-rambu, kalian bakalan aman. Aman dari Polantas, aman dari Polwan, aman dari razia, aman dari tilang, dan yang terpenting, amannya diri kalian dari kecelakaan lalu lintas. Yeay, kata-katamu. Oke teman-teman kos, itu saja 9 tips cara menghindari tilangan polisi. Aku ngentut rek. Kembali ke laptop. Itu saja 9 video cara jitu menghindari tilangan polisi. Jangan lupa subscribe channelku. Subscribe channelku itu gratis. Dan yang terpenting, jangan suka makan mie. Karena mie itu tidak sehat. Aslinya aku ya sih makan mie, rek. Podo. Please don't forget, add Facebook aku di Abdikos dan follow Twitter aku di @abdischool. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe karena subscribe channelku itu gratis. Aku Abdikos, salam mie. Aja mangan mie tok air.